Bab 251, Kerjasama Wang Yi. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Ling Xiaotian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencingi hidungnya. Bahkan Ling Qingsui, yang tidak banyak minum, mau tidak mau bertanya dengan heran, jika kamu terbang, anggur jenis apa ini? Kok manis sekali. Ling Xiaotian menarik napas dalam-dalam dan berkata, anggur ini sangat istimewa, tidak setebal Maotai, tidak sejauh Wu Liangye, tetapi unik, memberi orang perasaan sedih dan sedih. Dia berkata bahwa dia menuangkan segelas ke dalam gelas kecil, lalu mengambil gelas itu dengan ibu jari dan jari tengahnya, lalu dengan mantap mengirimkannya ke mulutnya, dan menyesap kepalanya. Ling Xiaotian sedikit menutup matanya, wajahnya menunjukkan ekspresi sisa. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan menarik napas panjang dan memuji, anggur yang enak. Ling Qingsui tersenyum dan bertanya, ayah, anggur jenis apa yang kamu minum? Ling Xiaotian berpikir sejenak, dan hatinya tidak terlalu tenang, ini seperti nama lama Sanshan yang diminum 8 sen, tapi ini bukan asap surgawi yang diminum, rasanya lembut dan halus, tidak membakar tenggorokan sama sekali, tapi juga ada wanginya yang tahan lama, wine ini seharusnya tidak ada di pasaran, setidaknya aku belum mabuk. Setelah Xia Ruofei mendengarkan, dia tidak bisa tidak mengaguminya. Orang tua masa depan ini bukanlah penguasa negara anggur. Jika Anda minum secangkir, Anda bisa mengatakan 8-9. Ling Qingsui juga mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, Paman Ling, bisa meminum rasa 8 dewa yang mabuk, menunjukkan bahwa kamu benar-benar seorang master. Oh, jadi bisa dikatakan, apakah anggur ini benar-benar diminum? Ling Xiaotian berkata dengan takjub, tidak mungkin. Saya telah minum anggur dalam keadaan mabuk selama lebih dari 20 tahun, bahkan jika saya telah minum dalam jumlah besar, saya belum meminumnya. Rasanya enak. Seperti banyak orang Sanshan lainnya yang lahir dan besar, Ling Xiaotian lebih menyukai baksian yang mabuk daripada Wu Liangye dan Maotai. Dalam kata-kata Ling Xiaotian, minuman ini adalah perasaan, kenangan, dan cita rasa masa muda. Oleh karena itu, dia sangat jelas tentang rasa 8 dewa yang mabuk. Xia Ruofei mengatakan bahwa ini adalah 8 dewa yang mabuk, yang mengejutkannya. Paman Ling, anggur ini diproses dan ditingkatkan berdasarkan 8 dewa saya yang mabuk. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ling Xiaotian terkejut, apakah ditambahkan herbal? Hampir, tapi tidak ada bau minuman keras obat yang menyengat, kata Xia Ruofei. Ling Xiaotian melihat Xia Ruofei tidak menjelaskan secara rinci, tetapi juga sangat menarik untuk berhenti memecahkan kaserole, tetapi tersenyum dan berkata, jika kamu terbang, aku tidak berharap kamu memiliki kemampuan ini. Setelah 8 dewa yang mabuk ditingkatkan, itu benar-benar terlahir kembali. Sebotol anggur kelas atas yang bernilai beberapa ribu dolar tidak dapat menandingi anggur Anda. Paman Ling telah memenangkan penghargaan, kata Xia Ruofei sambil tersenyum. Ling Xiaotian berpikir dan bertanya, jika Anda terbang, apakah sulit memproduksi anggur ini secara massal? Jika dapat diproduksi secara massal, prospek pasarnya akan sangat bagus. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, jenis versi hardcover yang saya bawa hari ini agak sulit untuk diproduksi massal, tetapi kami masih memiliki satu jenis. Rasanya mungkin sedikit lebih buruk dari ini, tetapi dibandingkan dengan mabuk 8 yang asli Sen, tetap saja ini sangat kuat, dan relatif mudah untuk memproduksi anggur jenis ini secara massal. Xia Ruofei memberi Ling Xiaotian anggur dengan kelopak bunga yang aneh, dan 200 pon anggur itu. Memberinya kelopak bunga yang aneh. Dia secara alami tidak dapat mengambil kelopak bunga yang begitu berharga untuk membuat anggur, yaitu, ada untung besar. Itu juga sepadan dengan kerugiannya. Adapun jenis anggur lain yang dikatakan Xia Ruofei, sama sekali tidak dipungut biaya. Asalkan ditempatkan di luar angkasa untuk sementara waktu, produksi massal tidaklah sedikit sulit. Ling Xiaotian tiba-tiba mendengar kata-kata itu, dan dia menghela nafas sejenak dan berkata, jika terbang, bagaimana bisa lebih baik bagi kedua kakek untuk bekerja sama dalam sebuah kilang anggur? Kilang anggur Dingfeng yang menghasilkan minuman 8 sen telah beroperasi keras selama ini, tahun. Saya mendengarnya baru-baru ini. Bos akan menjual kilang anggur itu. Ling Xiaotian sendiri tercampur dalam makanannya,
dan berita tentang hal ini tentu saja memiliki banyak informasi. Saat itu, dia merasa sedikit kasihan ketika mendengar kabar tersebut. Lagi pula, Drang Baxian adalah sejenis wine yang sangat dia sukai saat dia masih muda. Hingga saat ini ia masih sangat menyukainya. Setelah berpuluh-puluh tahun menjual nama lamanya, merek tersebut pun mabuk. Sulit untuk mengatakan apakah Anda bisa mempertahankannya. Kini Ling Xiaotian telah melihat peluang bisnis baru. Jika Xia Ruofei memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali anggur Baxian yang mabuk, maka mereka akan bersama-sama membeli kilang anggur tersebut, yang pasti akan membuat merek lama ini diperbarui di musim semi kedua. Dan margin keuntungannya akan sangat besar. Ling Xiaotian melanjutkan, jika Anda terbang, selama Anda setuju, saya akan keluar dengan uang yang saya beli. Anda akan menjadi pemegang saham teknologi. Bagaimana dengan setengah bagian kita? Xia Ruofei tidak berharap untuk minum anggur dan benar-benar meminum proyek kerjasama. Dia memikirkannya dan bertanya, Ling Susu, bukankah membeli kilang anggur murah? Ling Xiaotian tidak terlalu mempedulikannya, pabrik anggur Dingfeng tidak besar, dan banyak peralatannya relatif tua. Saya kira itu harus dimenangkan sekitar 10 juta. Xia Ruofei berkata dengan cepat, mahal sekali. Paman Ling, kalau begitu aku tidak mampu membeli setengah dari sahamnya. Ling Xiaotian berkata sambil tersenyum, jika Anda terbang, Anda harus tahu bahwa teknologi Anda adalah kunci kembalinya kilang anggur tersebut, dan jika Anda punya uang, Anda dapat melakukannya sendiri, jadi 5 juta tidaklah mahal. Katakanlah bahwa keduanya adalah diri mereka sendiri, apakah perlu sejelas itu? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Paman Ling, masalah distribusi stok masih awal, jangan membicarakannya dulu. Saya akan membawakan anggur jenis itu untuk Anda cicipi, dan kemudian memutuskannya setelah Anda mencicipinya. Kamu tidak punya anggur. Sampai jumpa. Agak terlalu terburu-buru untuk membeli kilang anggur di papan. Ling Xiaotian berkata sambil tersenyum, apakah aku masih bisa mempercayaimu? Tetapi karena Anda sudah mengatakan ini, maka saya akan menunggu Anda membawakan anggur dan mencicipinya. Ya, setelah kamu meminum anggurnya, kamu dapat membuat keputusan. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Aku percaya padamu. Anda adalah seorang pemuda yang pandai membuat keajaiban. Ling Xiaotian berkata sambil tersenyum, jika Anda terbang, Anda harus mengingat sesuatu. Ambil anggurnya sesegera mungkin, setelah Anda memutuskan untuk mendapatkannya, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Jangan dijemput oleh orang lain. Baiklah, jawab Xia Ruofei. Pada saat ini, Ling Qingsue berkata dengan suara lembut, Ayah. Bagaimana Anda mengobrol dan membicarakan bisnis? Kamu harus membicarakan pekerjaan di rumah. Apakah menurutmu hidup ini sangat membosankan? Ling Xiaotian tertegun sejenak, lalu dia tertawa gembira, penyakit akibat kerja, penyakit. Akibat kerja, hahaha. Kemarilah, jangan bicara tentang bekerja, minum dan minum. Setelah berbicara tentang Ling Xiaotian secara pribadi menuangkan Xia Ruofei ke dalam anggur, dan kemudian menuangkan secangkir untuk dirinya sendiri. Qingsue, bagaimana kamu mencicipinya? Ling Xiaotian berkata sambil tersenyum. Oke, Ling Qingsue berkata dengan lembut, aku juga minum dan melihat apakah kamu luar biasa. Setelah Ling Qingsue juga menuangkan anggur, Ling Xiaotian mengangkat cangkirnya dan berkata, ayo. Ayo minum bersama. Jika kamu terbang, aku akan menyerahkan putri itu kepadamu mulai sekarang. Kamu harus jelas terhadap salju, jangan menggertaknya, tahu. Paman Ling, aku ingat. Xia Ruofei berkata dengan serius. Ling Qingsue menatap Xia Ruofei dengan tatapan licik. Ketiga orang itu menyentuh cangkir dan minum bersama. Sama, Xia Ruofei dan Ling Xiaotian semuanya mabuk, dan Ling Qingsue dengan lembut menyesap mulut kecilnya. Anggur yang enak. Ini anggur yang enak. Ling Xiaotian membungkam mulutnya dan mengatakan ekspresi sisa rasanya. Ling Qingsue juga terkejut, anggur ini rasanya sangat enak. Itu tidak bersumpah sama sekali, tetapi juga membawa aroma wangi. Obat kumur minuman keras pedas, secara umum, para gadis tidak suka minum, Ling Qingsue bahkan ketika minum, paling banyak, minum anggur merah, tapi dia meminum anggur luar angkasa yang dibawakan oleh Xia Ruofei hari ini, sebenarnya menyukai rasa ini. Bahkan bayi perempuanku penuh dengan pujian, anggur ini sangat enak. Ling Xiaotian berkata sambil tersenyum sangat serasi.
Xia Ruofei dan Ling Xiaotian juga sering mendentingkan gelas. Kedua mantan tentara itu sangat segar dan mabuk. Ling Qingsui juga meminum 2 cangkir kecil, dan pipi cantiknya memerah, dan putihnya merah, yang lebih indah dan mengharukan. Setelah makan, 3 botol anggur meminum 2 botol, yang sebagian besar dikonsumsi oleh Xia Ruofei dan Ling Xiaotian. Semua orang hampir minum sekitar 1 pon. Ling Xiaotian memiliki jumlah alkohol yang sangat banyak, dan tidak ada yang mabuk karena minum terlalu banyak. Setelah ketiga orang itu selesai makan, Ling Xiaotian bangkit dan berkata, "Jika kamu terbang, bersihkan salju, saya akan kembali ke perusahaan." Bersihkan salju, jangan berangkat kerja di sore hari, istirahat saja di rumah. Petik 2. Setelah berbicara tentang Ling Xiaotian, dia mengeluarkan tas itu dari pintu. Sopirnya sudah pergi ke pintu villa dan menunggu. Tampaknya Ling Xiaotian telah mengaturnya. Sejak awal, ia siap memberi tempat bagi putri dan calon menantunya setelah makan siang. Setelah Ling Xiaotian pergi, Xia Ruofei memandang Ling Qingsui dan tersenyum dan berkata, "Hei, istriku, ayah mertuaku menyuruhmu untuk beristirahat bersamaku. Apakah kamu ingin kembali ke rumah?" Waktu sangat berharga Ling Qingsui mendengar kata-kata itu tiba-tiba memerah, dan setelah dia minum 2 gelas anggur, wajahnya memerah, dan sekarang dia memiliki ekspresi malu-malu, yang lebih cantik dan mengharukan. Xia Ruofei mau tidak mau merasa sedikit tersesat. Ling Qingsui berkata sambil menghela nafas lega, "Buruk. Aku ingin bersumpah sepanjang hari." Xia Ruofei menunjukkan ekspresi polos dan berkata, "Saya hanya ingin mencari tempat untuk istirahat. Hari ini, ayahmu telah menuangkan 1 pon anggur putih, dan sekarang saya pusing, saya ingin tidur." Setelah itu, Xia Ruofei bertanya dengan cara yang tidak bisa dimengerti, "Qingsui, menurutmu apakah aku sedang berpikir?" Gigi perak salju Ling Qing dengan lembut menggigit bibir bawah, sepasang mata yang cukup besar, menatap Xia Ruofei untuk waktu yang lama berkata, "Kamu orang jahat." "Itu disengaja." Xia Ruofei tertawa bahagia. Namun, Ling Qingsui sangat peduli dengan Xia Ruofei. Dia segera bertanya, "Jika kamu terbang, apakah kepalanya benar-benar pusing?" Xia Ruofei tiba-tiba berkata, "Ya, tidak hanya pusing, tapi juga sakit. Aku merasakan sesuatu di kepalaku bergetar." "Itu, lalu cepatlah berbaring sebentar." Ling Qingsui buru-buru berkata, "Pergi. Naik ke atas." Ling Qingsui tidak melihat Xia Ruofei memperlihatkan senyuman licik. Setelah selesai, dia membawa Xia Ruo dan naik ke atas. Dia dengan cepat mendorong pintu kamar dan masuk. Begitu saya memasuki pintu, Xia Ruofei mencium aroma samar. "Lihatlah perabotan ruangan ini, meja rias berwarna merah muda pucat, tempat tidur putri dengan kain kasa, dan segala jenis boneka lucu. Jelas sekali, ini adalah kamar mayat Ling Qingsui. Bersihkan salju, beri aku ruang untuk menemukannya." Xia Ruofei sendiri sedikit malu. Wajah Ling Qingsui sedikit merah, dan dia berkata, "Sama saja. Kamu akan berbaring." Setelah itu, Ling Qingsui menekan bahu Xia Ruofei dan menyuruhnya duduk di tepi tempat tidur. "Jika kamu terbang, aku akan memberimu air madu, mabuk itu." Ling Qingsui berkata, "Berbaringlah dan istirahatlah sebentar." Setelah itu, Ling Qingsui akan berbalik dan pergi. Tapi Xia Ruofei meraih pinggangnya. Xia Ruofei sedang duduk di tepi tempat tidur, dan Ling Qingsui yang tinggi dan jernih berdiri, jadi wajah Xia Ruofei, wajahnya tiba-tiba menempel pada perut rata Ling Qingsui. Ling Qingsui merasakan desahan kelembutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak duduk di kaki Xia Ruofei. Wajah cantiknya merah dan berdarah. Xia Ruofei memandangi salju yang malu-malu dan jernih, dan tidak ragu-ragu untuk sujud dan mencium bibir merah lembutnya. Salju Ling Qing menjerit, sepasang mata besar yang indah tampak terpesona dengan lapisan kabut air, dan tatapan Xia Ruofei berpotongan, keduanya merasakan kelembutan yang tak terbatas. Segera, Ling Qingsui menutup matanya sedikit dan menanggapi ciuman Xia Ruofei dengan antusias. Xia Ruofei merasa suhu tubuhnya mulai meningkat, dan anggur yang dia minum di siang hari sepertinya mulai membuatnya sedikit merasa saat ini. Kedua pria itu mengepal semakin erat. Ling Qingsui mengaitkan leher Xia Ruofei, dan Xia Ruofei meraih pinggangnya. Segera, tangan Xia Ruofei mulai menjadi agak tidak bermoral, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan ke tubuh Ling Qingsui yang lembut dan lembut.
Ling Qingsui tidak bisa menahan gemetar, terutama tangan besar Xia Ruofei terangkat lagi setelah kakinya yang panjang terentang. Leher putih Ling Qing diwarnai dengan lapisan merah muda, dan Jiao Tu tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar dengan lembut. Nafas Xia Ruofei menjadi semakin mendesak, dan akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membungkuk dan memanfaatkan Ling Qingsui di bawah tubuhnya. Ling Qingsui mendengus dan berusaha berkata, "Jika kamu terbang, baiklah." Xia Ruofei akhirnya berhenti, menatap orang-orang di bawah matanya. Ling Qingsui dengan malu-malu menghindari pandangan Xia Ruofei dan berbisik, "Tidak hari ini, aku tidak nyaman." Api jahat hati Xia Ruofei tiba-tiba memudar seperti air pasang, dan seluruh orang berjongkok di Ling Qingsui seperti bola kempes. Ling Qingsui berkata sambil menghela nafas lega, "Ayo, kamu sudah mati." Xia Ruofei memutar Ling Qingsui, dan kedua pria itu berbaring miring dan saling memandang. Xia Ruofei berkata dengan depresi, "Bersihkan salju, kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Yang aku tahu kamu akan sangat buruk." Ling Qingsui mengejutkan Xia Ruofei dan berkata, "Aku akan memberitahumu ketika kamu memasuki rumah, kerabatku akan datang, bukankah kamu main-main?" Berbicara tentang ini, Ling Qingsui tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan terkikik. Xia Ruofei berbalik dalam suasana hati yang tertekan, berbaring telentang di tempat tidur putri dengan salju jernih dan bau harum. Dia melihat kain kasa di atas kepalanya dan berkata, "Kamu adalah korban kecil." Ling Qingsui juga berbalik dan dengan lembut meletakkan wajahnya di dada lebar Xia Ruofei dan berkata dengan lembut, "Baiklah, jika kamu terbang, setelah beberapa hari, hanya beberapa hari, lalu bagaimana perasaanmu?" Petik 2. Setelah itu, Ling Qingsui menjadi pemalu dan tersipu, seperti menetes. Xia Ruofei melihat ekspresi malu-malu Ling Qingsui, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang di dalam hatinya. Dia mengulurkan tangan dan meraih tubuh halusnya dan berkata, "Inilah yang kamu katakan. Kamu tidak bisa lari ketika kamu tiba." Gigi Ling Qingsui dengan lembut menggigit bibir bawah, mengangguk sedikit. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang wajah cantik Ling Qingsui, dan menciumnya lagi dan lagi. Xia Ruofei tinggal di kamar jongkok Ling Qingsui selama beberapa jam, dan kemudian pergi dari Villa Lingjia sampai malam anggurnya habis. Sepanjang jalan, pikiran Xia Ruofei terus-menerus muncul di sore hari dalam adegan jongkok salju Ling Qing. Meskipun Xia Ruofei memanfaatkan murahnya tangan tersebut, mereka berdua akhirnya tidak memiliki kontak intim yang substantif. Sekarang Xia Ruofei masih merasakan api jahat di perut bagian bawah menyala. "Ini benar-benar sedikit merugikan," kata Xia Ruofei sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kembali ke villa pertanian, Xia Ruofei dan Ye Lingyun hanya makan malam bersama, lalu kembali ke gedung. Dia bergegas ke kamar mandi dengan air dingin untuk waktu yang lama, dan api jahat di hatinya perlahan turun. "Saya pikir Ling Qingsui pemalu dan berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang dia inginkan selama beberapa hari." Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang dalam hatinya, dan wajahnya menunjukkan ekspresi harapan. Dalam beberapa hari berikutnya, Xia Ruofei sebagian besar tinggal di pertanian. Dia awalnya berencana untuk pindah ke tempat lain, tetapi Song Lao sekarang sedang memulihkan diri di kota Sanshan. Dia menyiapkan obat Tiongkok setiap 2 atau 3 hari. Meskipun Xia Ruofei tidak perlu dikirim ke rumah guling secara langsung, penjaga tentara, Su Wu, membawa dokter dari tim medis untuk minum obat dari Xia Ruofei, tapi dia pasti tidak bisa meninggalkan Sanshan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, rencana perjalanan ditunda untuk sementara waktu. Xia Ruofei mengundang Ling Qingsui ke pertanian beberapa kali, tetapi gadis itu diperkirakan tahu apa yang akan terjadi, atau dia sedikit pemalu, dan dia tidak pernah datang. Xia Ruofei juga tidak tampil terlalu baik, terutama karena dia tidak ingin memberikan tekanan pada Ling Qingsui. Segala sesuatu di pertanian berjalan lancar, dan kemajuan di lokasi konstruksi sangat lancar. Pada saat yang sama, Xia Ruofei menganggur. Xia Ruofei hanyalah orang yang tidak bisa menahan diri, jadi dia mulai memikirkan apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan uang. Peningkatan dan evolusi ruang Lingtu terakhir kali baru setengahnya selesai, Xia Ruofei telah memikirkannya.
Xia Ruofei mulai diam-diam menghitung sumber daya yang dia miliki saat ini di dalam hatinya, dan segera akan ada keputusan. Xia Ruofei memikirkan ginseng gunung liar di angkasa. Ginseng adalah strain hermafrodit. Di alam, benih ginseng liar ditanam oleh burung dan binatang. Setelah burung dan binatang memakan biji ginseng, karena biji ginseng mempunyai kulit luar yang relatif keras, tidak mudah dicerna, sehingga dikeluarkan bersama kotoran burung dan binatang keluar. Suhu burung dan hewan itu sendiri yang relatif tinggi akan mempercepat pertumbuhan benih, sehingga jika buah jatuh pada posisi yang tepat maka akan mengeluarkan gigi baru dan pada akhirnya mencapai reproduksi ginseng. Lingkungan di ruang peta spiritual secara unik diberkahi dengan dukungan aura yang kuat, sehingga sebagian besar benih ginseng ini akan bertunas dan bertahan hidup di samping tanaman induknya. Tanah tempat pertama kali tumbuh ginseng sudah penuh dengan ginseng, dan ginseng yang pertama kali ditanam sudah tumbuh sangat luas. Terakhir kali Xia Ruofei dengan sewenang-wenang menggali ketegangan dan memberikannya kepada Song Lao. Bahkan keturunan besar Song Zhengping dan Song Yu pun terkejut, dan mereka sangat berharga. Xia Ruofei ingin membeli bahan batu giok untuk melanjutkan peningkatan yang tidak lengkap ini, setidaknya untuk menyiapkan bahan batu giok senilai beberapa juta yuan, jika tidak maka kemungkinan besar masih belum mencukupi. Saya ingin memikirkannya, dan hanya ginseng ini yang dapat menukar begitu banyak uang sekaligus. Jadi, Xia Ruofei secara acak memilih 2 ginseng dan dengan hati-hati menggalinya. Kedua kepala ginseng ini berukuran sedikit lebih besar dari yang diberikan kepada Song Lao beberapa hari lalu. Mereka dinilai berdasarkan standar industri, setidaknya selama lebih dari 100 tahun, dan masing-masing dapat menjual setidaknya 2 juta. Xia Ruofei dengan ahli menangani ginseng lalu memasukkannya ke dalam karton dan menaruhnya di luar angkasa. Kali ini, dia belum siap pergi ke tong rentang di kota Sanshan untuk dijual. Lagi pula, dia telah menjual 3 dari 1 sebelumnya. Jika Anda menemukan 2 ginseng gunung liar yang lebih tua dan berkualitas lebih baik, pasti akan keluar. Menyebabkan perhatian orang-orang. Apotek lain di kota ini, Xia Ruofei, agak tidak akurat. Lagi pula, tong rentang tidak ada yang berumur 100 tahun. Apakah ada kekuatan untuk memperoleh 2 ginseng tua yang berumur lebih dari 100 tahun, dan mampu membeli harga ideal dalam pikiran mereka sendiri? Tidak dikenal. Oleh karena itu, Xia Ruofei memutuskan untuk tidak menjual kedua ginseng liar tersebut di kota Sanshan. Pengobatan tradisional Tiongkok pada dinasti Song lama baru saja dihilangkan hari ini. Kali berikutnya, 3 hari kemudian, Su Wu akan membawa orang ke perkebunan Taoyuan untuk mengambilnya. Oleh karena itu, bagi Xia Ruofei, waktunya masih cukup melimpah. Dia memeriksanya di internet dan dengan cepat memilih tempat yang berdekatan dengan ibu kota provinsi kota Qiantang di Provinsi Tenggara. Hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk terbang dari Sanshan ke kota Qiantang, dan terdapat banyak penerbangan, meskipun tidak ada pulang pergi pada hari yang sama. Masalah. Xia Ruofei segera menyiapkan tiket pulang pergi langsung di internet. Mengingat waktunya cukup, ia menetapkan tiket pulang keesokan harinya. Pada saat yang sama, dia mencari di peta dan menemukan hotel bintang 5 di dekat apotek tong rentang terbesar di kota Qiantang. Hotel ini memiliki 1 kamar. Hari ini, tiket ke kota Qiantang sekitar tengah hari. Setelah makan siang di villa, Xia Ruofei mengaku kepada Ye Lingyun dan Pang Hao, dan mengemudikan truk pickup ke Bandara Internasional Changping. Lebih dari 2 poin, Xia Ruofei telah berhasil tiba di kota Qiantang. Ia tidak membawa barang bawaan apapun, hanya tas travel kecil berisi 2 karton ginseng liar, maka ia mengambil mobil di bandara dan langsung menuju apotek tong rentang. Cabang tong rentang di kota Qiantang lebih besar dari kota Sanshan. Xia Ruofei segera datang ke pintu dan memintanya. "Pak, apakah Anda memerlukan perawatan medis atau obat?" tanya pemandu belanja dengan senyum profesional. "Kami juga memiliki praktisi pengobatan Tiongkok yang berpengalaman di tong rentang." Xia Ruofei melihat sekeliling dan berkata, "Saya punya 2 ginseng tua yang ingin dijual, liar, apakah Anda mengumpulkannya di sini?" Setelah mengintip sekilas, pemandu belanja dengan cepat berkata, "Jika vintage bagus, tampilannya bagus, dan ginseng liar yang kami identifikasi memang liar, tong rentang kami didapat. Ginseng jelas tidak masalah." Xia Ruofei tersenyum percaya diri dan berkata, "Cari seseorang untuk mengidentifikasinya." Pemandu itu mengangguk dan berkata,
Baik, Tuan, tunggu sebentar. Setelah itu, pemandu belanja membawa Xia Ruofei ke konter, dan tak lama kemudian dia menemukan seorang dokter tua Tiongkok mengenakan jas putih. Dokter Huang, pria ini berkata bahwa ada ginseng liar yang dijual. Dokter Tiongkok tua ini berusia sekitar 70 tahun, rambutnya putih seluruhnya, memakai kacamata baca. Dia mendorong bingkai dan mendorong Xia Ruofei ke atas dan ke bawah dan berkata, "Anak muda, partisipasi umum di pihak kita tidak diterima, itu pasti ginseng liar berusia lebih dari 20 tahun." Xia Ruofei tersenyum sedikit, mengambil karton dari tas dan meletakkannya di atas meja, lalu dengan lembut mendorongnya ke dokter Huang dan berkata, "Mari kita lihat dulu. Jika Anda tidak menerimanya, saya akan meminta keluarga lain untuk bertanya." Dokter Huang melihat bahwa Xia Ruofei telah mengambil karton yang begitu panjang, dan itu hanya sekilas. Dia menghela nafas lega, apakah perlu memasang caragana liar dengan karton sebesar itu? Tidak mengherankan jika Dokter Huang bersalah. Secara umum ginseng liar berukuran kecil, dan ginseng gunung liar asli dengan sumpit dapat dijual dengan harga yang sangat tinggi. Dokter Huang membuka karton itu dengan sedikit kebingungan. Ketika dia melihat ginseng liar yang kental, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecilkan mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak bisa menahan nafas. Dia segera membungkuk untuk mengamati, dengan hati-hati mengambil ginseng liar itu dan berulang kali melihatnya, dan akhirnya bahkan mengeluarkan kaca pembesar dari sakunya untuk mengamati beberapa detail. Akhirnya, Dokter Huang dengan lembut memasukkan ginseng liar ke dalam karton dan berbisik pada dirinya sendiri, tubuh 6 berbentuk 5 itu sempurna, dan ini jelas merupakan ginseng tua liar yang berumur lebih dari 100 tahun, itu terlalu langka. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, "Tuan tua, bolehkah saya bertanya apakah Anda tidak dapat menerima ginseng liar ini?" Dokter Huang dengan cepat berkata, "Terima dan terima. Produk terbaik seperti ini tidak dikumpulkan, ginseng liar apa yang layak untuk dikoleksi?" Reaksi Xia Ruofei terhadap Dokter Huang sudah diduga. Dia dengan lembut meletakkan kotak itu dan bertanya, "Kalau begitu, kamu harus membayar harganya. Jika harganya cocok, Anda akan menjualnya kepada Anda." Dokter Huang menuruti keinginannya sejenak dan berkata, "Ginseng liar ini terlalu berharga. Saya harus bertanya kepada manajer umum. Anak muda, mohon tunggu sebentar." Setelah itu, Dokter Huang segera meninggalkan konter, dan kecepatannya tidak sekuat orang berusia 70 tahun. Tak lama kemudian seorang pria parubaya berjas dan celana panjang berjalan cepat bersama Dokter Huang. Dia mengulurkan tangan ke Xia Ruofei dari jauh dan berkata, "Tuan halo, saya manajer umum cabang Tong Rentang Qiantang." Petik 2. Xia Ruofei berjabat tangan dengannya dan berkata, "Halo, Lin." Lin selalu melihat ke arah ginseng liar. Diperkirakan Dokter Huang sudah melaporkan kepadanya, jadi dia segera berkata, "Tuan, kami bersedia membayar 2,1 juta yuan untuk ginseng liar ini. Saya ingin tahu apakah Anda puas dengan harga ini?" Lin selalu selesai, tetapi juga diam-diam mengamati Xia Ruofei. Hanya ketika Xia Ruofei mendengar harga 2,1 juta, bahkan kelopak matanya tidak terangkat, raut wajahnya masih sangat terang. Pemuda ini bukan orang biasa. Lin selalu berkata dalam hatinya, "Jika Anda adalah keluarga biasa, Anda mungkin mendengar bahwa salah satu ginseng Anda bisa dijual seharga 2,1 juta yuan, meskipun Anda pandai meningkatkan Qi, raut wajah Anda kemungkinan besar tidak akan berubah sama sekali." Penampilan Xia Ruofei hanya menunjukkan bahwa dia sangat kaya, dan 2,1 juta tidak berarti apa-apa baginya, atau dia sudah memahami harga ini dengan sangat baik, seperti yang dia harapkan. Lin selalu berkata, "Apakah harga penawarannya terlalu rendah? Harga ini wajar dibandingkan dengan yang lain, namun ginseng langka berusia seabad ini tidak dapat diukur secara rutin, karena tak ternilai harganya. Hal-hal jarang terjadi." Lin selalu bertanya-tanya apakah dia akan menaikkan harga pembelian dengan tepat. Bagaimanapun, ginseng berusia seabad yang begitu berharga pasti akan melewatkannya. "Saya tidak tahu kapan saya akan bertemu lagi lain kali." Pada saat ini, Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Harga ini masih pantas, tapi..." Pada awalnya, hati Lin sedikit longgar, tetapi ketika dia mendengar kata, "tetapi," satu hati tidak bisa tidak menyebutkannya lagi.
Xia Ruofei melanjutkan, saya punya ginseng liar di sini. Jika Anda menjualnya bersama-sama, berapa harga yang dapat Anda bayar? Setelah itu, Xia Ruofei mengeluarkan nampan lain di dalam tas. Dokter, Huang melihat sebuah karton dengan ukuran yang sama, dan kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Mungkinkah dikatakan ada ginseng liar yang ukurannya kira-kira? Dokter Huang sendiri terkejut dengan pikirannya sendiri. Dia berkata dalam hatinya, tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Ginseng liar seperti itu tidak mampu mencari, dan menemukan satu adalah keberuntungan besar. Bagaimana bisa ada dua sekaligus? Dokter, Lin menunjuk ke arah dokter Huang dan memintanya untuk mengidentifikasi Lin Zong sendiri sebagai ahli di bidang ini. Urusan profesional tetap harus dilakukan oleh orang-orang profesional. Dokter Huang mengangguk dan meraih kotak kertas itu. Desis. Dokter, Lin dan Dokter Huang juga menarik napas dingin, dan matanya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah ginseng liar yang besar. Situasi yang bahkan tidak berani mereka pikirkan benar-benar muncul. Nafas Dokter Huang menjadi jauh lebih berat, dan dia segera membungkuk dan mulai mengidentifikasi dengan cermat. Lin selalu memandang Dokter Huang dengan gugup, dan tangannya berkeringat. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Jenderal Lin, awalnya saya ingin menjual satu di toko. Lagi pula, dua di antaranya akan dijual bersama. Anda boleh menekan harganya, tapi saya melihat tawaran Anda cukup nyata, dan Anda akan menjualnya kepadamu. Oke, tentu saja, premisnya adalah harganya akan memuaskanku. Dokter Huang dengan cepat diidentifikasi. Dia mengangguk sedikit pada Lin, menandakan bahwa tidak ada masalah dengan ginseng. Ekspresi gembira di wajah Lin belum memudar. Dia segera menghitungnya dalam pikirannya, dan kemudian berkata, Tuan, terima kasih telah begitu mempercayai kami. Cuma dua ginseng ini yang kita punya, totalnya 4,35 juta, bagaimana? Setelah mendengarkan perkataan Xia Ruofei, Lin tentu saja tidak berani menekan harganya. Yang asli harganya 2,1 juta. Berat kedua ginseng itu hampir sama. Harga totalnya seharusnya 4,2 juta, tapi Lin langsung tambah 150.000. Saya berharap bisa memastikan Xia Ruofei puas dengan harganya dan saya bisa memenangkan dua ginseng liar yang berharga ini. Sangat sulit menemukan ginseng liar murni di tahun pertama ini hampir punah. Kedua ginseng itu dibeli dengan harga 4,35 juta. Kalau punya bos besar kaya raya, Tong Rentang punya banyak uang. Apalagi di mata dokter Tiongkok kuno Dokter Huang, ginseng liar yang begitu berharga harus disimpan sebagai harta karun toko kota. Momen penting adalah ramuan langka yang dapat menyelamatkan nyawa. Xia Ruofei tidak ragu-ragu, dan dengan lembut mengangguk dan berkata, "Iya." Lin berkata dengan gembira, "Tuan, terima kasih." Segera staf apotek menyiapkan dokumen transfer yang relevan. Setelah tanda tangan kedua pihak, apotek segera memulai transfer sesuai dengan kartu bank yang disediakan oleh Xia Ruofei. Ketika staf mentransfer uang, Lin selalu menemani Xia Ruofei untuk mengobrol dan berbicara, dan kata-katanya cukup menggoda, tetapi Xia Ruofei dengan samar membuka topik. Pada saat ini, seorang pria gemuk parubaya dengan perut besar masuk ke apotek Tong Rentang. Pria gemuk besar itu mengenakan jaket dengan neler, dan lehernya yang pendek dan tebal digantung dengan rantai emas tebal, dan tubuhnya penuh dengan orang-orang kaya baru. Ketika pria gemuk besar itu masuk, matanya tertuju pada Lin, dan dia berkata dengan keras, "Lao Lin, aku mendengar yang spesial itu besi maple ada dalam stok." Ketika Lin selalu melihat pria gemuk besar itu, dia buru-buru berdosa dengan Xia Ruofei, dan kemudian menyapanya dengan senyuman. Jenderal Lin berkata, "Hu bos, saya baru saja tiba di sejumlah barang kemarin." "Tidak, aku meneleponmu pagi-pagi sekali." Bos Hu berkata sambil tersenyum, "Lao Lin sudah cukup." "Hu bos, masih mau 1 kilogram?" Lin bertanya ragu-ragu. Bos Hu berkata sambil menghela nafas panjang, "Ini adalah sedikit lagi. Anda akan selalu kehabisan stok saat ini, dan saya tidak akan khawatir untuk membelinya di tempat lain." Lin selalu tersenyum dan berkata, "Baiklah. Berapa? 2 kilogram. Tidak masalah," kata Lin gembira. Kemudian dia segera menyuruh petugas untuk menyiapkan barang, dan segera petugas tersebut mengambil 2 kotak besar tipi Fengdou yang diikat dengan indah dan menyerahkannya kepada Hu Bo. Bos Hu jelas merupakan pelanggan lama.
Setelah mengambilnya dan sekadar memeriksanya, dia berkata dengan segar, "Baiklah. Bayar tagihannya." Xia Ruofei berdiri di samping meja kasir, jadi ketika Bos Hu datang, dia melepaskannya. Saya melihat Bos Hu mengeluarkan kartu platinum dan menyerahkannya kepada petugas. Petugas itu dengan terampil memasukkan harga dan menyerahkan sandi itu kepada Hubo. Xia Ruofei melirik secara tidak sengaja dan menemukan bahwa jumlah di atas sebenarnya adalah 200.000. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah, dan tidak bisa tidak melihat kedua kotak yang dipegang Bos Hu. Ember logam maple jenis apa yang begitu mahal? 200.000 kata, 1 kilogram itu berharga 100.000 keping. Xia Ruofei diam-diam menghitung dalam hatinya, tidak bisa tidak mengungkapkan ekspresi terkejut. Segera Bos Hu menyikat kartu itu, dan menyapa Lin dengan napas lega, dan mengambil maple besi itu untuk berjalan lurus. Saat ini, Xia Ruofei juga menerima pesan teks. Lin selalu tersenyum dan berjalan mendekat dan berkata, "Pak, kami sudah menyelesaikan transfernya, coba lihat." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, "Diterima, terima kasih Lin. Kamu terlalu sopan." Lin selalu berkata, "Tuan, ini kartu nama saya. Jika Anda memiliki produk bagus di masa depan, silakan pertimbangkan toko kami untuk pertama kalinya." Xia Ruofei mengambil kartu nama itu dan tersenyum, "Tidak masalah." Kemudian, Xia Ruofei bertanya dengan rasa ingin tahu, kepada Lin Zong, "Ember maple jenis apa yang baru saja dibeli bosnya, bisakah Anda memberitahu saya?" "Seberapa mahal harganya?" Tuan Lin berkata dengan cepat, "Tuan, yang baru saja dibeli oleh Bos Hu adalah Tipi Fengdou Lao Yanshan yang asli. Tipi Fengdou adalah obat herbal Tiongkok yang sangat berharga. Ini adalah produk kering yang diproses dari kulit kayu segar Dendrobium. Kaya akan Dendrobium polysaccharida, Scutellaria, dan Scutellariae memiliki efek melengkapi 5 organ dalam, anti penuaan, menurunkan 3 tertinggi, dan menghambat tumor. Mereka adalah rumput penyelamat hidup yang diimpikan oleh banyak pasien sakit kritis." Tuan Lin masih sangat akrab dengan bisnis ini. Xia Ruofei memintanya untuk segera berbicara, dan mengatakan bahwa dia benar. Xia Ruofei juga bertanya, "Lin, Yanshan Tipi Fengdou tua ini bisa menjual harga setinggi itu, apa itu?" Jenderal Lin berkata sambil tersenyum, "Gunung Yandang adalah tempat terbaik untuk dikenal sebagai Dendrobium sejak zaman kuno. Dikenal sebagai kampung halaman Dendrobium Cina. Dendrobium dianggap sebagai produk suci karena kualitasnya yang tinggi. Ini telah dinikmati oleh keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Dalam Materia Medica from the New Qianlong, ada catatan Tipi Dendrobium, Gunung Yanshan yang lama." Kemudian, Tuan Lin berkata dengan bangga, "Kami punya cabang tong rentang di kota Qiantang. Karena kedekatannya dengan tempat produksi, kami mempunyai keuntungan besar dalam hal ini. Kita bisa mendapatkan ember maple logam terbaik untuk pertama kalinya, di banyak tempat di luar negeri. Bos sering datang kepada kami untuk membelinya." Xia Ruofei juga menanyakan beberapa pertanyaan spesifik, dan Lin selalu tahu segalanya. Melalui pemahaman, Xia Ruofei tahu bahwa Dendrobium candidum liar murni sangat langka. Ini adalah tanaman nasional kelas 2 yang dilindungi. Tipi Fengdou kelas atas, yang saat ini dijual, diproses oleh Dendrobium candidum yang dibudidayakan secara artifisial di lingkungan liar. Hal ini juga diharapkan oleh Xia Ruofei, tidak dapat memenuhi permintaan, dan akan segera menjadi spesies yang terancam punah karena pengumpulan yang berlebihan. Pada saat yang sama, Xia Ruofei juga mengetahui bahwa Dendrobium candidum liar terbaik tumbuh di Gunung Yanshan tua, yaitu Gunung Yandang Utara jarang terjadi. Dendrobium candidum tumbuh di tebing curam. "Saya tidak bisa naik, jadi belum hilang." Xia Ruofei bertanya secara detail, tentu saja itu adalah ide menanam Dendrobium di luar angkasa. Mengenai permasalahan ini sejak saat ini, yaitu ruang yang belum dimanfaatkan secara maksimal, spesies yang ada masih terlalu tunggal, dan keuntungan yang diperoleh relatif kecil. Dalam beberapa hari terakhir, saya berencana untuk keluar dan berjalan-jalan. Saya ingin mencari tahu apa yang lebih cocok untuk menanam tanaman bernilai tinggi. Hari ini, saya menjual ginseng liar hanya untuk melihat Bos Hu membeli ember maple logam dengan harga tinggi, dan saya juga memberikan inspirasi kepada Xia Ruofei. Setelah Xia Ruofei mengetahui situasinya secara mendetail, dia mengucapkan terima kasih kepada Lin,
dan kemudian meninggalkan apotek Tong Rentang. Dia tidak membeli Yanshan Tifeng Feng Dou tua seperti yang diharapkan Lin. Xia Ruofei memiliki ruang peta spiritual yang indah, yang mencakup kelopak bunga aneh dari semua penyakit. Di mana Anda memerlukan pengobatan Tiongkok untuk perawatan kesehatan lainnya. Lin sedikit kecewa, tetapi masih sangat antusias untuk mengirim Xia Ruofei keluar secara pribadi. Xia Ruofei mengambil mobil dan pergi ke hotel yang telah ia siapkan di internet di pagi hari. Setelah check-in, dia mengeceknya terlebih dahulu di kamar dan memastikan bahwa tidak ada peralatan untuk mencuri penipuan tersebut. Sebagai anggota elit dari Lone Wolf Commando, Xia Ruofei melakukan pekerjaan dengan baik dalam melakukan inspeksi semacam itu. Jika ada sesuatu seperti kamera lubang jarum, pada dasarnya tidak mungkin untuk lolos dari pemeriksaan Xia Ruofei. Setelah memastikan keamanannya, Xia Ruofei mengunci pintu dan jendela, lalu memanggil gulungan gambar spiritual dari telapak tangannya, lalu menghubungi ruang tersebut, dan mengeluarkan pakaian, laptop, charger ponsel, dan barang-barang lainnya dari dalam. Karena saya memiliki gulungan gambar spiritual, perjalanan Xia Ruofei sederhana dan nyaman. Pada dasarnya, saya tidak perlu membawa apapun. Segala sesuatu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari semuanya ada di dalam ruang. Tentu saja, Xia Ruofei menempatkan mereka di ruang baru dengan laju aliran waktu 1:1. Jika tidak, masa pakai pakaian putih polos akan berkurang. Di dunia luar, ini adalah bulan di luar angkasa. Xia Ruofei menyalakan laptop dan mulai mencari informasi yang relevan setelah terhubung ke jaringan. Karena ruangnya akan ditanami, ini jelas merupakan varietas terbaik untuk dipilih. Dan kali ini kebetulan datang ke Provinsi Jiangsu dan Zhejiang, Xia Ruofei memutuskan untuk pergi ke Gunung Yanshan tua besok, maju ke pegunungan untuk mencoba peruntungannya. Jika Anda dapat menemukan beberapa batu dendrobium liar murni, tentu saja itu yang terbaik. Dengan lingkungan unik dari ruang peta spiritual, Xia Ruofei yakin bahwa dendrobium dapat diproduksi lebih dari cukup dalam waktu singkat. Sekalipun tidak dapat ditemukan, tidak masalah. Di sekitar Gunung Yandang banyak terdapat tempat penanaman dendrobium. Banyak di antaranya yang ditanam di alam liar. Situasi terburuk adalah mundur ke pangkalan ini untuk membeli dendrobium segar. Saya telah berkembang biak di luar angkasa. Xia Ruofei mencari situasi lalu lintas dan menemukan bahwa dibutuhkan sekitar 2 jam untuk naik kereta berkecepatan tinggi dari kota Yantang ke Gunung Yandang, yang lebih lama dibandingkan dari kota Sanshan. Namun, Xia Ruofei punya lebih banyak waktu, jadi dia tidak segan-segan menyiapkan 2 putaran tiket, sekaligus mengganti tiket untuk kembali ke Sanshan besok, dan menundanya 1 hari kemudian. Kemudian Xia Ruofei mandi di kamar dan menelepon Ma Ziming di Pulau Hong Kong untuk memberitahunya bahwa dia ingin membeli batu giok lagi senilai 4 juta yuan. Ma Ziming secara alami penuh dengan janji. Tiketnya adalah hari berikutnya, jadi Xia Ruofei pergi ke Danau Barat, tempat terkenal di kota Qiantang, dan berjalan-jalan serta mencicipi makanan lokal yang terkenal. Keesokan paginya, Xia Ruofei check out dan meninggalkan hotel, lalu pergi ke stasiun untuk naik bus. Setelah lebih dari 2 jam, Xia Ruofei muncul di stasiun Gunung Yandang. Dia mengenakan pakaian kasual dan membawa ransel kecil yang terlihat seperti pengunjung biasa. Keluar dari stasiun, Xia Ruofei menemukan stasiun penumpang menuju tempat pemandangan dengan lancar menurut informasi yang ditemukan di internet. Setelah naik bus sekitar 20 menit, ia sampai di kawasan pemandangan Gunung Yandang. Ada banyak pemandu yang datang untuk menarik pelanggan saat Anda turun dari bus. Tampan, apakah kamu membutuhkan jasa pemandu wisata? Anak muda, kami adalah pemandu tetap di tempat pemandangan itu. Saya pemandu wisata bintang 3. Selama 60 yuan per atraksi, itu jauh lebih baik daripada Anda sendiri. Xia Ruofei tersenyum dan menolak satu persatu. Dia langsung menuju tempat penjualan tiket. Dia tidak datang mengunjungi pegunungan untuk bermain air. Bagaimana seorang pemandu wisata bisa bertindak sendiri? Pemandu wisata tersebut melihat bahwa sikap Xia Ruofei tegas dan dia dengan cepat menyebar dan mencari tujuan selanjutnya. Segera setelah Xia Yaofei mengantri untuk membeli tiket, dia berhasil memasuki tempat pemandangan itu. Ada minibus hijau di tempat pemandangan, tetapi menunggu 10 talenta dibuka, Xia Ruofei tidak mau menunggu, langsung menghabiskan 100 yuan untuk mengemas mobil, naik minibus ke tempat wisata Lingyan.
Setelah membayar ongkos, Xia Ruofei berjalan di sepanjang jalan di tempat indah menuju gunung dan berjalan kaki singkat. Xia Ruofei mengamati bahwa tidak ada turis lain di sekitarnya dan tidak ada pemeriksaan pemantauan. Jadi dia menunjukkan tubuhnya, meninggalkan jalan, dan masuk ke semak di sebelahnya. Xia Ruofei datar seperti hutan di dalam hutan, dan segera menjauh dari jangkauan tempat pemandangan dan memasuki hutan yang belum dibuka, jaringan. Xia Ruofei telah menjalani pelatihan bertahan hidup lapangan yang ketat di Lone Wolf Commando. Gunung Yandang tidak seperti hutan primitif di perbatasan barat daya. Hutan semacam ini tidak menimbulkan kesulitan apapun bagi Xia Ruofei. Dia bahkan tidak memerlukan peralatan profesional. Sangat mudah untuk mengidentifikasi arah. Adapun beberapa cacing ular di hutan, Xia Ruofei tidak takut sama sekali. Dan dia juga siap. Setelah kedalaman 1 atau 2 kilometer di dalam hutan, lingkungan menjadi sangat sepi. Sesekali ada burung yang disebut serangga datang dari hutan, dan Anda masih bisa mendengar suara air terjun atau tetesan air di kejauhan. Xia Ruofei menyapu matanya seperti elang dengan mata tajam dan mendengarkan sejenak dengan telinganya, memastikan tidak ada orang di dekatnya. Maka dia menemukan sebatang pohon besar untuk diduduki dan memanggil gambaran jiwa dari telapak tangannya. Kemudian saya memikirkan tentang ruang kontak dan mengeluarkan tas gunung besar darinya. Ini adalah perlengkapan outdoor terakhir yang dibeli dari ATV. Itu berguna hari ini. Peralatan di dalamnya masih sangat lengkap. Xia Ruofei akan mengambil barang-barang yang digunakan, dan sisanya, seperti tenda, kantong tidur, tikar piknik, del, berat dan untuk sementara tidak berguna, dan otak lain dimasukkan kembali ke dalam ruang angkasa. Dia segera mengganti pakaiannya dengan jaket Gore-Tex dan sepatu hiking dan melemparkan pakaian ganti itu keluar angkasa. Kemudian Xia Ruofei mengutak-atik GPS genggam yang ada di dalam tasnya. Setelah baterainya dibongkar ke dalam GPS, Xia Ruofei kini GPS-nya sudah cukup profesional, dengan data kontur seperti garis kontur, altimeter, barometer dan lain sebagainya. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyumnya. Dengan itu, ini menghemat banyak masalah. Anda tidak perlu melihat medan gunung. GPS ini tidak dapat dibandingkan dengan navigasi Beidou tingkat militer yang digunakan Xia Ruofei sebelumnya, tetapi pengoperasiannya serupa, dan fungsinya cukup untuk Xia Ruofei. Dia meletakkan tas gunung di belakang punggungnya dan dengan nyaman bersandar pada tas dan memainkan GPS. Belum lagi sinyal GPS ini cukup kuat, layak untuk peralatan khusus outdoor. Di hutan belantara ini masih sangat cepat untuk menemukan sinyal satelit. Xia Ruofei menemukan posisinya di peta tanpa usaha apapun, lalu membandingkan peta topografi yang sudah diinstal sebelumnya di GPS, dan dengan cepat merancang rute. Ini juga merupakan rute yang menurutnya paling mungkin untuk menemukan dendrobium liar. Menurut Lin Zong yang menanyakan tong rentang kemarin dan informasi yang ditemukannya setelah kembali ke hotel, Xia Ruofei mengetahui bahwa dendrobium candidum lahir di atas batu semi-teduh di pegunungan dengan ketinggian sekitar 16 meter. Jadi rute yang dia tetapkan adalah untuk medan seperti ini. Setelah mengaturnya, Xia Ruofei berdiri dan meletakkan tas gunung di punggungnya, lalu memegang GPS di tangannya dan mulai masuk lebih dalam. Hutan ini belum dibuka. Secara alami, tidak akan ada jalan raya. Namun, Xia Ruofei berjalan melewati semak-semak dan duri tanpa sedikit pun rasa tidak nyaman. Dia memegang parang yang dikeluarkan dari ruangan dan berjalan ke depan sambil berjalan. Dia berhenti sejenak untuk mengoreksi posisi pada GPS genggam, dan secara keseluruhan kemajuannya cukup cepat. Tentu saja, Xia Ruofei tidak lupa mengamati keadaan sekitar di sepanjang perjalanan, terutama topografi dan bentang alam yang mirip dengan yang disebutkan dalam data. Ini lebih sejalan dengan pertumbuhan dendrobium liar, dan Xia Ruofei akan berhenti untuk melihat lebih dekat. Tanpa disadari, ia berjalan lebih dari setengah jam sesuai rutenya sendiri. Tapi tetap saja tidak ada apa-apa. Xia Ruofei tidak berkecil hati, dan dia terus melangkah lebih dalam tanpa urgensi. Pengalaman 7 tahun tim komando operasi khusus memungkinkan dia untuk berdiri kapan saja selama pelatihan penembak jitu. Dia sering menghabiskan sepanjang hari di tempat tersembunyi, dan tidak bisa bergerak. Perlahan-lahan, Xia Ruofei mendengar suara air semakin keras, dan GPS menunjukkan bahwa air itu mendekati air terjun. Melayang di semak, Xia Ruofei memiliki perasaan yang tiba-tiba dan ceria.
Di depannya terdapat sebuah kolam, dan terdapat aliran air di tebing di atas kolam tersebut. Air putih memercik di pantai. Xia Ruofei berjalan mendekat dan mengambil air untuk mencuci muka, lalu mulai melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia merasakan ada beberapa tanaman di tebing seberang yang tampak mirip, dan dengan cepat mengeluarkan teleskop dari ranselnya dan menariknya ke dalam untuk melihat lebih dekat. Batangnya yang silindris seperti bagian bambu. Daunnya berbentuk lonjong lancet dengan sedikit lavender di tepinya. Ini persis sama dengan gambar yang ditemukan Xia Ruofei di internet. Xia Ruofei tiba-tiba menunjukkan warna bahagia, sehingga tempat tumbuhnya tempat yang tidak dapat diakses itu benar-benar murni dendrobium liar. Dia melihat ke samping dengan teleskop, dan ada total 6 batu dendrobium di tebing. Xia Ruofei meletakkan teleskopnya dan mulai merencanakan cara mengumpulkannya. Dinding tebing hampir vertikal pada suhu 9 derajat, dan karena ada air terjun di sebelahnya, kelembapannya cukup besar, dan bebatuannya ditutupi lumut. Bisa dikatakan licin. Xia Ruofei merasa mungkin ada pengepul narkoba di sini sebelumnya, tetapi medan yang curam menyebabkan mereka mengambilnya meskipun mereka melihat dendrobium. Namun, bagi Xia Ruofei, yang memiliki pengalaman yang sangat kaya di bidangnya dan sangat ahli dalam keterampilannya, meskipun agak sulit, ia tidak mengalami kerugian. Dia dengan cepat mengamati medan dan membandingkan data medan di GPS, dan dengan cepat membuat keputusan. Xia Ruofei membawa tas gunung dan menghindari lubang air di bawah air terjun di sebelah timur sejauh beberapa ratus meter. Ada dewa yang relatif lembut di sini. Tentu saja kelembutan ini hanya bersifat relatif. Bagi masyarakat awam masih sangat berbahaya. Xia Ruofei mengulurkan tangan dan meraih batu yang terangkat, dan kedua tangan dan kakinya memaksanya untuk memanjat dengan gesit. Segera dia memanjat lereng seperti kera yang fleksibel. Kemudian dia secara bertahap kembali ke barat dan segera sampai di atas tebing. Xia Ruofei dapat melihat aliran sungai di sebelahnya mengalir, dan sungai pegunungan inilah yang membentuk air terjun di depannya. Xia Ruofei mengeluarkan tali pengaman di dalam tas, menemukan pohon yang tebal, mengikat tali itu dengan kuat, lalu mengenakan sarung tangan, dan langsung meraih tali itu dengan kedua tangan. Dia juga seorang seniman yang berani, dan dia belum melakukan tindakan pertahanan apapun kecuali tali ini. Penurunan kabel seperti itu sesederhana Xia Ruofei, dan telah dioperasikan berkali-kali selama pertempuran dan pelatihan di ketentaraan. Segera dia turun ke sisi dendrobium. Xia Ruofei melilitkan ekor tali di pinggangnya, dan pergelangan kakinya ditekuk secara fleksibel untuk membentuk selongsong tali dan memasukkan kakinya ke dalamnya. Kemudian dia memegang tali itu dengan kuat di satu tangan dan tangan lainnya meraih dendrobium. Pada saat ini, sisa mata Xia Ruofei menyapu sesuatu, seluruh orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi kaku, dan kemudian dengan cepat memulihkan tangannya. Dia selalu santai, dan dia memiliki pandangan yang jarang. Xia Ruofei tiba-tiba melihat ada leher pohon yang hampir sejajar dengannya, dan ada sel kuda besar, dan ada kuda-kuda sporadis yang masuk dan keluar dari pohon. Sarang lebah kuda berdiameter 20 hingga 30 cm dan panjangnya hampir 1 meter. Xia Ruofei tidak bisa tidak melihat ke atas dari lubuk hatinya. Tawon itu sangat beracun. Ketika racun tawon menyerang tubuh manusia, gejala lisis otot bisa terjadi. Dalam kasus yang parah, fungsi ginjal dapat terkuras, dan bahkan fungsi jantung dan bahkan kegagalan beberapa organ pada sistem pernapasan dapat terjadi. Seringkali ada laporan berita bahwa orang terbunuh oleh tawon setelah terluka. Beberapa orang dibunuh oleh tawon selama 40 atau 50 atau bahkan 20, dan mereka mati. Sel kuda ini sangat besar sehingga diperkirakan secara konservatif terdapat 1 atau 2.000 tawon. Jika Anda secara tidak sengaja menyebabkan sekelompok lebah menyerang, Xia Ruofei mungkin tidak dapat menggunakan kelopak bunga yang aneh sekalipun. Dari atas tebing, saya tidak bisa melihat situasi di sini. Tepat di seberang dasar kolam, karena terhalangnya dedaunan, dan energi utama Xia Ruofei ditempatkan pada identifikasi dendrobium, sel kuda ini tidak ditemukan. Sekarang tali telah diturunkan ke posisi ini, sama saja dengan menggantung di udara dan tidak naik. Xia Ruofei bahkan tidak berani keluar dari atmosfer, karena takut membuat tawon di dalam khawatir. Dia mengamatinya dengan cermat beberapa saat, lalu dengan lembut membanting tebing di bawah kakinya,
meraih tali dengan tangan yang lain, dan bersiap untuk merayap dan menggantung di udara sebelum dia terlihat. Itu adalah target hidup, meskipun dia gesit. Juga tidak mungkin untuk melarikan diri dari kelompok tawon dan menyerang. Xia Ruofei sangat berhati-hati, tetapi tetap tidak ada cara untuk tidak melakukan gerakan sedikit pun. Tak lama kemudian, jaketnya secara tidak sengaja mengambil dahan kecil di sebelahnya, dan tiba-tiba mengeluarkan suara yang keras. Beberapa tawon membenturkan kepala dan terbang ke Xia Ruofei. Telah ditemukan. Pada saat ini, rambut tubuh Xia Ruofei telah didirikan. Kehidupan berdarah sepanjang tahun, biarkan dia memiliki naluri yang tajam terhadap bahaya. Tidak ada langit di sini, tidak ada daratan, dan saat berikutnya tawon kemungkinan besar akan jatuh dari sarangnya. Menghadapi pengepungan ribuan atau bahkan ribuan tawon, bahkan kelopak bunga aneh Xia Ruofei pun sudah terlambat untuk digunakan. Ada kekuatan luar biasa di udara, tetapi dalam menghadapi sekelompok lebah, Xia Ruofei tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Selama ada sedikit racun di setiap tawon ke dalam Xia Ruofei, 1 atau 2.000 tawon sudah cukup untuk membuat Xia Ruofei mati seketika. Xia Ruofei tampaknya telah memasuki kondisi halus saat ini. Semakin kritis momennya, semakin tenang dia, dan inilah yang telah dia latih selama bertahun-tahun dalam karir militernya. Hampir dalam 1/1000 detik, Xia Ruofei mungkin membuat satu-satunya keputusan yang efektif. Dia tidak ragu-ragu, dan refleks terkondisi biasanya memanggil gulungan spiritual dari telapak tangannya. Kemudian dia segera memasukkan gambar itu ke dalam saku celananya, meraih tali itu dengan satu tangan, dan membantingnya dengan keras ke bawah kakinya. Seluruh orang itu bergoyang langsung menuju sarang kuda. Sel kuda raksasa itu semakin dekat. Segala sesuatu yang ada di depan momen ini seakan-akan merupakan gerakan lambat dalam film. Xia Ruofei dapat dengan jelas melihat lubang-lubang biasa di dalam sarang yang terus-menerus diperbesar di matanya sendiri, serta tawon-tawon mengerikan yang terlihat di dalamnya. Otak Xia Ruofei sangat tenang, dan matanya penuh ketidaktahuan. Hampir sesaat, Xia Ruofei bergegas ke depan sel kuda karena inersia. Saat dia mengertakkan gigi, dia meraih bagian atas sarang kuda dan memaksanya ke yang berikutnya. Hei, inilah Humer Honeycomb yang asli. Xia Ruofei dapat mendengar suara bantingan yang sepertinya terngiang-ngiang di telinga. Jika normal, 1 atau 2.000 lebah akan keluar pada saat berikutnya, dan Xia Ruofei akan digigit sampai mati dalam waktu yang sangat singkat. Tetapi pada saat tawon hendak meninggalkan sarangnya, seluruh sel kuda tiba-tiba menghilang begitu saja, dan bahkan lebah yang menghilang bersama-sama memiliki sebagian besar tawon yang belum keluar. Ya, begitulah kemunculan Xia Ruofei dalam sekejap. Setelah dia mengetahui bahwa dia telah ditemukan oleh tawon, dia tidak dapat bersembunyi. Jika Anda ingin melarikan diri dari kelahiran, Anda akan mengambil risiko dan membawa seluruh sel kuda keluar angkasa. Seluruh proses harus tegas dan akurat. Jika Xia Ruofei ragu-ragu untuk sementara waktu, tawon sudah muncul, dan bahkan jika dia meletakkan sarangnya di luar angkasa, itu tidak akan membantu. Dan Xia Ruofei harus berhasil sekali, karena tidak ada peluang untuk kembali. Dengan berayun melalui tali, menarik ke bawah sarang, dan mengumpulkan, hanya ada satu peluang untuk seluruh gerakan, dan tidak ada ruang untuk masuk kembali. Untungnya, Xia Ruofei telah berlatih di Lone Wolf Commando selama 7 tahun. Kualitas psikologisnya sangat bagus, dan kondisi fisiknya belum lagi. Dia sendiri adalah prajurit spesial terbaik. Selain menyerap begitu banyak kelopak bunga, kondisi fisiknya pun tercapai. Sejauh mana, bahkan dia sendiri tidak memiliki pemahaman intuitif. Oleh karena itu, Xia Ruofei dapat membuat keputusan dalam sekejap, dan berhasil dalam situasi yang sangat sulit, serta menyelesaikan krisis kematian menjadi tidak terlihat. Setelah sarang lebah kuda raksasa dibawa ke angkasa, ada sekitar 20 atau 30 lebah yang berada di luar sarang dan menjadi jaring-jaring. Xia Ruofei tidak berani menganggap entengnya. Jika dia tidak merespons dengan hati-hati, 20 atau 30 lebah ini masih dapat merenggut nyawanya. Xia Ruofei segera mencabut belati raksasa dari pinggangnya sambil mencabut belati militer yang menemaninya selama bertahun-tahun. Sekarang kemampuan reaksi dan skill Xia Ruofei jauh lebih banyak dibandingkan saat dia bertugas di Lone Wolf Commando.
Saya melihatnya memegang tali erat-erat dengan satu tangan dan melambaikan belati dengan tangan lainnya, sebilah pisau dingin. Seekor tawon dipotong menjadi dua oleh pisau dan jatuh ke dasar kolam. Namun kecepatan terbang tawon sangat cepat dan lintasannya tidak menentu. Sekaligus, 20 atau 30 orang bergegas, jadi Xia Ruofei pasti hancur dua kali. Posisi selimutnya berada di lengan tempat ia menangkap tali, karena hanya ini tidak ada cara untuk menghindari lengan tersebut. Lukanya membengkak dengan sangat cepat, dan rasa sakit serta mati rasa disalurkan ke otak melalui saraf. Setelah memastikan bahwa semua tawon telah teratasi, Xia Ruofei memikirkannya, mengeluarkan botol porselen dari ruang spiritual, dan menuangkan larutan kelopak ke posisi memar. Dia merasakan kesejukan, dan tak lama kemudian bagian yang merah dan bengkak itu membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Xia Ruofei sedikit lega sampai larutan kelopak dikumpulkan dan gambaran spiritual dimasukkan kembali ke telapak tangannya. Dia mendapati dirinya berkeringat dingin. Sungguh mendebarkan sekarang. Jika reaksinya lambat sedetik, dan tawon keluar dari sarangnya, dewalah yang tidak bisa menyelamatkannya. Sekarang sarang lebah kuda raksasa telah dimasukkan ke dalam ruang spiritual, Xia Ruofei belum mengurusnya untuk saat ini. Xia Ruofei juga menganggap ada 6 anak anjing seperti Xiao Hei di ruang baru, karena khawatir akan disakiti oleh tawon, sehingga sel kuda dimasukkan ke dalam ruang aslinya. Adapun cara menangani sel kuda di ruang aslinya adalah hal selanjutnya yang perlu diperhatikan. Xia Ruofei kemudian dengan cepat mengumpulkan Dendrobium Candidum bersama-sama. Kemudian dia terus menjatuhkan talinya dan menggali bagian dendrobium lainnya. Sebanyak 6 strand dendrobium liar murni. Xia Ruofei memanjat dinding batu di sepanjang tali dan kemudian kembali ke tepi kolam di sepanjang jalan aslinya. Dia mengemas semua sarkofagus batu di tas gunung ke dalam kantong plastik dan mengumpulkannya di ruang spiritual. Kemudian ambil GPS genggam dan terus ikuti rute yang ditentukan. Kini setelah ia tiba, ia tentu ingin mencari sarkofagus timah sebanyak-banyaknya, agar ketika ia melakukan pemotongan di ruang spiritual, ia dapat membentuk skala yang lebih besar. Sedangkan untuk sel kuda raksasa, saya akan menunggu sampai saya kembali ke Sanshan dalam proses perjalanannya. Xia Ruofei juga meluangkan waktu untuk memanggil gambar-gambar dari telapak tangannya, lalu membaca ke angkasa untuk mengamati situasi tawon. Dia menemukan bahwa tawon mulai menari-nari di ruang aslinya dengan sangat panik. Xia Ruofei merasakan pemandangan ribuan tawon terbang dengan liar dan kacau, tetapi juga kesemutan di kulit kepala, terasa sangat ketakutan. Jika bukan respon yang tepat waktu, dalam menghadapi banyaknya lebah, dapat dikatakan bahwa ia tidak memiliki harapan untuk bertahan hidup. Dan tawon beterbangan di angkasa untuk beberapa saat, dan tampaknya sangat berguna untuk kekayaan aura dan lingkungan unik di dalam ruangan, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Sel kuda raksasa itu bersarang dengan tenang di tanah ruangan tanpa kerusakan besar, sehingga tawon perlahan mulai kembali ke sarangnya. Merasakan kelompok lebah kembali tenang, dan Xia Ruofei juga sedikit merendahkan hatinya. Tentu saja, tidak ada apapun di ruang aslinya yang dapat dihancurkan. Semuanya adalah tumbuhan. Hanya arwana merah di kolam ikan yang lebih berharga, tapi mereka hidup di air. Dalam keadaan normal, tawon tidak mungkin menyerang mereka. Berdasarkan pertimbangan ini, Xia Ruofei akan dapat dengan aman menuai sel kudanya keluar angkasa. Xia Ruofei mengumpulkan gambar yang bagus dan melanjutkan. Dalam perjalanannya, ia berhenti, dan berhasil menemukan 5 atau 6 dendrobium candidum liar, semuanya dikemas dalam kantong plastik dan dikumpulkan di ruang spiritual. Hingga malam harinya, Xia Ruofei menemukan batu di bawahnya untuk persiapan berkemah. Dia mengeluarkan tenda, kantong tidur dan benda-benda lain dari ruang peta spiritual. Meskipun ini adalah peralatan sipil, tetapi sulit untuk melakukan pekerjaan dengan baik, Xia Ruofei sedikit mengutak-atik beberapa kali, melihat instruksi dia mendirikan tenda. Bertahan hidup di alam liar sangatlah mudah bagi Xia Ruofei untuk makan dan minum. Di gunung ini, dia tidak punya tempat untuk beradaptasi. Setelah mendirikan tenda, dia terjun ke dalam hutan dengan belatinya. Setelah lebih dari setengah jam, Xia Ruofei membawa seekor kelinci dan seekor burung pegar kembali ke kamp.
Dia langsung pergi ke sungai kecil yang berjarak 50 hingga 60 meter, dan dia menggunakan belati militer untuk menangani mangsanya dengan terampil. Ketika Xia Ruofei kembali ke tenda, langit hampir gelap gulita. Xia Ruofei pertama-tama menggantungkan lampu kemah di tenda. Ini tadi malam ketika dia menagih hotel di hotel dan bisa bertahan selama 60 jam. Cahaya oranye menerangi tenda, menciptakan lingkungan yang sangat hangat. Kemudian Xia Ruofei menyalakan api unggun di depan tenda. Xia Ruofei mengeluarkan panci kemah dari luar angkasa, dan mengambil beberapa sayuran dan cumi-cumi besar dari luar angkasa. Dia menggunakan genangan air untuk memasak sepanci besar sup ikan dan menggoreng 2 sayuran hijau. Terakhir, dia memotong burung pegar ke dalam panci, menuangkannya ke dalam genangan air, menambahkan sedikit jahe, memasak anggur dan garam, dan mulai merebus. Sup ayam. Saat sup burung pegar direbus, Xia Ruofei meletakkan kelinci di atas api unggun dan mulai memanggang daging kelinci. Semua Xia Ruofei ini berpengalaman, dan dapat dikatakan bahwa kondisi saat ini jauh lebih baik daripada pelatihan bertahan hidup di lapangan sebelumnya di ketentaraan. Saat dia ditempatkan di ladang, dia tidak membawa makanan kering apapun selama 10 hari. Dia hanya memiliki belati militer, dan dia tidak dapat membuat api sesuai dengan prinsip laten. Xia Ruofei bahkan langsung memakan daging ular dan daging tikus. Saat ini dengan adanya tenda yang nyaman, kantong tidur yang hangat, dan berbagai perlengkapan yang digunakan, bagaikan surga. Kelinci panggang juga merupakan pertunjukan yang bagus untuk Xia Ruofei. Dia dengan terampil membalik beberapa bumbu sambil membalik, dan segera permukaan kelinci mulai berubah menjadi kuning keemasan, dan minyak menetes ke api unggun dan memercikkan api. Aroma barbecue yang menggoda mulai meresap. Setelah kelinci dipanggang, sup burung pegar hampir matang. Namun, Xia Ruofei tidak buru-buru mematikan apinya, melainkan terlebih dahulu merobek kaki kelinci dan memakannya. Di telinga, dengkuran api unggun, seteguk daging kelinci yang berbau harum, disertai dengan sup cumi yang lezat, Xia Ruofei menganggap ini hanyalah kenikmatan tertinggi. Setelah makan sebagian kecil kelinci, Xia Ruofei mematikan api kompor gas kecil, dan membawakan sup burung pegar yang dimasak sesuai selera. Setelah meminum semangkuk sup burung pegar panas lagi, lalu menjilati 2 kaki burung pegar, Xia Ruofei merasa perutnya hampir pecah. Tentu saja, dia tidak menyia-nyiakan sisa makanannya. Kelinci panggang langsung dikemas dalam kantong penyimpanan segar yang tertutup rapat, dan sup cumi serta sup burung pegar juga ditutup dan kemudian dikirim ke ruang spiritual. Ruang peta spiritual ini lebih berguna daripada lemari es terbaik di dunia. Makanan ditaruh di dalam, asal tidak langsung menyentuh tanah tidak akan rusak dalam waktu lama. Setelah makan dan minum, Xia Ruofei pergi ke sungai dan mencucinya. Dia kembali ke tenda dan menaburkan bubuk khusus di sekelilingnya untuk mencegah serbuan cacing ular. Kemudian dia menambahkan banyak kayu kering ke dalam api unggun. Kemudian dia masuk ke dalam tenda, membuka kantong tidur dan mulai beristirahat di lingkungan seperti itu. Xia Ruofei secara alami tidak bisa menjelajah ke ruang spiritual, jadi dia langsung tidur. Elit khusus Xia Ruofei, bahkan jika dia tertidur di lingkungan liar, masih tetap waspada. Begitu ada binatang buas di dekat kamp, Xia Ruofei pasti akan langsung bangun. Tidur ini menjadi fajar, dan aman serta nyenyak sepanjang malam. Di kabut pagi, Xia Ruofei terbangun karena suara kicau burung. Dia keluar dari tenda, berbaring di luar, menghirup udara segar di hutan pagi hari, dan tiba-tiba merasa rileks dan bahagia. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi di aliran gunung yang berjarak 5 atau 60 meter, Xia Ruofei kembali ke tenda dengan minuman yang menyegarkan. Dia pertama kali mengeluarkan sup ayam broiler kelinci yang belum dimakan tadi malam dari ruang peta spiritual. Memecahkan masalah sarapan. Kemudian dia menggali lubang dan mengubur semua abunya di tumpukan api unggun yang sudah padam. Ini juga merupakan akal sehat yang paling umum dalam berkemah, untuk mencegah orang meninggal setelah keberangkatan. Kemudian Xia Ruofei meletakkan kantong tidur tenda dan menaruhnya di tempatnya. Pada saat ini, Xia Ruofei tidak bisa tidak merasa bahwa ada ruang spiritual yang sangat bagus, dia tidak perlu membawa alat berat seperti teman-temannya, langsung ringan. Setelah selesai, Xia Ruofei membawa tas gunung dan terus bergerak maju. Pagi harinya, ia memanen 2 batu, dan menemukan total 8 dendrobium liar.
Dengan cara ini, Xia Ruofei menemukan total 20 batu dendrobium liar di hutan gunung Yanshan tua, yang pada dasarnya memenuhi harapannya. Jadi dia mulai kembali dengan mengacu pada rute GPS genggam. Pada siang hari, Xia Ruofei berhasil kembali ke lingkup tempat pemandangan itu. Ketika dia hendak meninggalkan hutan, Xia Ruofei mengambil kembali semua peralatan yang dia bawa keluar angkasa dan menggantinya dengan pakaian kasual biasa. Dalam perjalanan, dia menghentikan minibus hijau yang kembali dalam keadaan kosong dan kembali ke tempat pemandangan dengan harga 50 yuan. Kemudian Xia Ruofei menabrak mobil dan tiba di stasiun. Lebih dari 1 jam berlalu sebelum kereta kembali ke kota Qiantang. Sore harinya, Xia Ruofei menaiki penerbangan dari Qiantang ke Shanshan. Kali ini, situasi secara keseluruhan lancar. Kedua ginseng tua tersebut tidak hanya menukarkan lebih dari 4 juta uang tunai, tetapi juga pergi ke Gunung Yanshan tua dan menemukan 20 dendrobium candidum liar, menambah spesies baru ke angkasa. Hal ini juga membawa poin pertumbuhan keuntungan baru. Namun di saat yang sama, ada beberapa kendala, yaitu sekelompok tamu tak diundang ditempatkan di ruang aslinya. Xia Ruofei mulai khawatir tentang bagaimana menghadapi mereka di pesawat. Pukul 8 malam, penerbangan Xia Ruofei mendarat dengan mulus di landasan Bandara Internasional Shanshan Changping. Setelah turun dari pesawat, Xia Ruofei baru saja mendapat ponsel dan menerima pesan teks. Pesan teks tersebut dikirim oleh manajer Feng dari grup Majia Heng Feng Pulau Hong Kong cabang Tenggara Perhiasan Heng Feng. Dia memberitahu Xia Ruofei melalui pesan teks bahwa Ma Ziming telah menyiapkan bahan giok senilai 4 juta yuan yang dia siapkan sudah siap. Karena ini sudah malam, dan masih ada sel kuda besar di ruang peta roh, Xia Ruofei tidak dapat digunakan untuk meningkatkan ruang meskipun dia mendapatkan bahan giok. Karena begitu ruang ditingkatkan, apa yang terjadi pada tawon di dalamnya, akan lebih merepotkan. Meskipun hewan-hewan di luar angkasa belum terpengaruh oleh peningkatan sebelumnya, namun tawon berbeda dengan arwana merah dan anakan, mereka sangat agresif, sehingga Xia Ruofei juga takut dengan puluhan ribu pikiran. Diputuskan untuk memproses sel kuda dan kemudian meningkatkan ruang. Oleh karena itu, Xia Ruofei membalas pesan teks kepada manajer Feng dan setuju untuk menukar bahan giok tersebut besok pagi. Ambil truk pickup di tempat parkir semalam bandara, Xia Ruofei berkendara kembali ke pertanian Taoyuan. Lampu menerangi halaman villa, petir menyambar dari kandang di sudut villa. Ketika itu adalah Xia Ruofei, kilat yang mengesankan dengan cepat berubah menjadi gerakan menggelengkan kepala dan bergoyang, dan dia berjalan di samping mobil. Xia Ruofei mendorong mobil untuk turun dari bas, meraih petir yang berdiri, mencium rambut di kepalanya dengan intim, dan tersenyum dan bertanya, "Petir, saya tidak di rumah hari ini, bagaimana kabarmu dengan baik?" Petir itu berteriak 2 kali dan ekornya bergetar lebih keras. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Sungguh, aku akan mempersiapkanmu untuk besok." Kembalilah. Lightning menjulurkan lidahnya dan menjilat telapak tangan Xia Ruofei, lalu kembali ke kandang. Ye Lingyun telah melihat mobil Xia Ruofei memasuki pertanian melalui pengawasan di kamarnya, jadi dia juga pergi ke pintu. "Xia Ge, Lingyun, 2 hari ini telah bekerja keras." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, lalu bertanya, "Apakah pertanian dan lokasi konstruksinya normal?" "Jangan khawatir, Xia Ge. Semuanya normal." Ye Lingyun berkata, "Kemajuan konstruksi di lokasi konstruksi sangat cepat, dan lapisan papan semen telah dipasang." "Bekerja keras." Xia Ruofei menepuk bahu Ye Lingyun dan berkata, "Xia Ge, apakah kamu sudah makan?" "Malam." Ye Lingyun bertanya, "Apakah kamu ingin aku menyuruhmu makan?" "Saya sudah makan di pesawat." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Aku akan kembali ke kamar dulu, dan kamu akan istirahat lebih awal." "Hei, Xia Ge, istirahatlah," kata Ye Lingyun. "Aku akan mengambil petir untuk berpatroli sekitar jam 10 sebentar lagi." Sejak perkebunan Taoyuan mulai beroperasi secara resmi, Ye Lingyun, Direktur Keamanan, bertanggung jawab atas tugasnya dan harus berpatroli beberapa kali setiap malam. Xia Ruofei mengambil 2 langkah dan berkata balik, "Lingyun, menurutku kamu sangat lelah, kamu harus memeriksa pengawasan, kamu harus berpatroli, dan bahkan tidak ada orang yang berganti pekerjaan." Ye Lingyun tersenyum dan berkata, "Xia Ge, ini tidak aneh. Ini jauh lebih mudah daripada di tentara."
Itu tidak bisa dihubungkan. Xia Ruofei berkata, ayo Ling Yun, ayo rekrut 2 orang lagi, bahkan jika kita adalah karyawan pertama dari Departemen Keamanan Perusahaan Taoyuan. Kalau tidak, kamu selalu menjadi komandan tiang lampu bukanlah apa-apa, kamu lihat-lihat apakah ada yang cocok kandidat, yang terbaik adalah memensiunkan rekan-rekan kita, Anda merekomendasikan saya 2. Ye Lingyun berkata, Xia Ge, jangan, aku bisa melakukannya sendiri. Ini perintahnya. Xia Ruofei berkata tanpa pandang bulu, kamu bisa bertahan sekarang, tapi waktunya lama. Dan di masa depan, bisnis kita akan semakin banyak, dan pertanian akan semakin besar. Bisakah kamu mengambilnya sendiri? Mengatakan, inilah masalahnya. Anda harus mencari sesuatu dalam 2 hari ini. Dapatkan pekerjaan perekrutan dalam waktu seminggu. Ye Lingyun melihat bahwa sikap Xia Ruofei tegas dan dia hanya bisa berkata tanpa daya, baiklah, izinkan saya menghubungi mantan rekan saya. Xia Ruofei mengangguk dan terus berbalik ke tangga. Xia Ge, terima kasih, kata Ye Lingyun setelah Xia Ruofei tidak kembali ke tanah dan melambaikan tangannya, 3 langkah dan mengambil 2 langkah ke atas ruangan. Xia Ruofei segera mengunci pintu dan memanggil gulungan gambar dari telapak tangannya. Kali ini, dia tidak terburu-buru ke ruang angkasa, tetapi pikiran merasakan situasi tawon di ruang angkasa. Sarang lebah sangat tenang, hanya beberapa burung pipit yang terbang di sekitar sarang, dan pikiran ini dipindahkan ke angkasa. Di bawah kendali yang disengaja dari Xia Ruofei, dia muncul pada posisi lebih dari 30 meter dari sarang kuda. Memasuki ruang angkasa, Xia Ruofei tetap gugup. Begitu ada masalah, dia akan meninggalkan ruang spiritual untuk pertama kalinya. Untungnya, semuanya tenang, dan Tawon tidak menemukan bahwa Xia Ruofei muncul begitu saja. Mereka menikmati lingkungan di ruang ini, dan aura yang kaya membuat mereka betah berlama-lama. Dari sel kuda ke ruang angkasa hingga saat ini, dunia luar tidak lebih dari sehari, dan di ruang angkasa telah berlalu selama 30 atau 40 hari, Tawon ini sudah beradaptasi dengan lingkungan di luar angkasa. Xia Ruofei memikirkan tentang ruang koneksi, dan segera kekuatan tak terlihat membungkus seluruh sarang lebah kuda itu, seperti penutup transparan di atasnya. Xia Ruofei dengan hati-hati mendekati sarang kuda itu. Faktanya, di luar angkasa, keinginan Xia Ruofei untuk membunuh tawon ini masih sangat mudah, selama kekuatan ruang yang tak terlihat mengikat seluruh sel kuda. Kemudian, apakah Anda membakar tawon dengan pistol semprot api, atau sekadar memindahkan seluruh sarang lebah kuda ke dasar kolam ikan, Anda dapat membasminya tanpa gagal. Namun, Xia Ruofei memikirkan kematian lebih dari 2000 tawon yang mengerikan, dan tiba-tiba dia enggan membunuh mereka dengan mudah. Jika tawon ini bisa digunakan untukku, itu akan setara dengan pasukan lebah yang sangat mematikan yang muncul begitu saja. Xia Ruofei berkata dalam hatinya. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei mulai mencoba mengendalikan tawon tersebut. Saya mencobanya berkali-kali, dan 4 atau 5 tawon yang berada di luar dapat dikendalikan, tetapi itulah kekuatan Xia Ruofei untuk memanggil ruang untuk mengendalikan mereka. Terus terang, ini semua dikendalikan oleh tawon secara pasif di bawah kedok kekuatan luar angkasa. Xia Ruofei tidak memiliki cara untuk memberikan instruksi kepada tawon, dan tawon tidak akan melaksanakannya. Lupakan saja, simpan dulu, dan tunggu sampai ruangnya ditingkatkan. Xia Ruofei berkata, tetapi sebelum itu, Anda harus terlebih dahulu menemukan cara untuk memastikan bahwa tawon ini tidak menimbulkan ancaman baru. Xia Ruofei berpikir sedikit, dan memikirkan cara untuk mencapai yang terbaik dari kedua dunia. Setelah mengambil keputusan, Xia Ruofei tidak tinggal lama di ruang tersebut, bahkan dendrobium liar yang tidak buru-buru ia tanam. Dia langsung pergi ke ruang baru, bermain dengan Xiao He sebentar, menambahkan beberapa makanan ke dalamnya, dan kemudian meninggalkan ruang itu dengan hati. Tidak ada apapun di malam hari. Keesokan paginya, Xia Ruofei mengemudikan truk pickup dan meninggalkan peternakan Taoyuan. Namun, dia tidak pergi langsung ke kota Sanshan untuk mencari manajer Feng Feng Jewelry, Feng, tetapi membelokkan mobilnya ke jalan nasional menuju Kabupaten Changping. Xia Ruofei pertama kali menemukan pabrik pengolahan mekanis di pinggiran kota Changping,
dan menugaskan mereka untuk mengolah sangkar besi persegi panjang dengan panjang 1 meter dan tinggi 2 meter, dan mengharuskan kasa logam dipasang di dalam dan di luar sangkar. Dalam kasus harga ganda siar Huofei, pabrik pemrosesan mekanis secara alami tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Ia segera mulai memproses sangkar besi tanpa konten teknis apapun. Siar Huofei bahkan tidak memiliki persyaratan apapun tentang penampilannya, dan tidak menyemprotkan cat dari. Selama mereka menunda aktivitas lain, mereka bisa mendapatkan imbalan ganda. Mengapa tidak? Setelah Siar Huofei membayar deposit, dia pergi ke pusat kota Sanshan. Di cabang tenggara perhiasan Heng Feng, Siar Huofei mendapatkan batu giok senilai 4 juta yuan dari manajer Feng. Masih sama seperti terakhir kali, Siar Huofei mengambil barangnya terlebih dahulu, lalu segera pergi ke bank untuk mentransfer uang dan dengan senang hati menyelesaikan transaksinya. Dari bank, Siar Huofei menelepon ke pabrik pemrosesan mekanis dan mengetahui bahwa sangkar besi telah diproses. Jadi dia mengambil batu giok itu dan mengemudikan truk pikap kembali ke pabrik pemrosesan mekanis di Kabupaten Changping. Saya melihat sangkar besi besar di halaman pabrik pengolahan mekanis. Sesuai dengan kebutuhan Siar Huofei, panjang dan lebarnya 1 meter dan tingginya sekitar 2 meter. Sisi dalam dan luar dari 5 sisi seluruh sangkar besi berbentuk persegi panjang dilengkapi dengan kain kasa logam yang dibungkus rapat. Yang terakhir juga dikosongkan sesuai permintaan Siar Huofei, yang setara dengan kotak persegi panjang setinggi 2 meter. Pemilik pabrik pengolahan mekanik sangat antusias, dan langsung menyapa beberapa pekerja untuk membawa sangkar besi tersebut ke truk pikap Siar Huofei dan menaruhnya di ember. Setelah membayar pembayaran terakhir, Siar Huofei kembali ke pertanian Taoyuan. Di jalan, Siar Huofei menemukan tempat di mana tidak ada orang yang pergi, dan menghentikan mobil dari telapak tangannya. Kemudian dia datang ke bagian belakang truk pikap dan memotong semua kabel sangkar besi yang terpasang. Kemudian dia memegang gulungan spiritual di satu tangan, meraih sangkar besi dengan satu tangan, dan mengeluarkan instruksi setelah dia menghubungi ruang tersebut. Saat berikutnya, sangkar besi itu menghilang begitu saja. Di ruang peta spiritual, sangkar besi turun dari langit dan secara akurat ditutupi sarang lebah kuda raksasa sesuai dengan instruksi Siar Huofei. Niat awal Siar Huofei untuk menyesuaikan sangkar besi adalah untuk menambahkan penutup pelindung di luar sarang lebah kudanya, sehingga apa yang terjadi juga berada dalam jangkauan kendalinya. Lagi pula, jumlah tawon ini terlalu banyak. Jika, seperti tadi malam, Siar Huofei langsung memblokir seluruh sel kuda, jika tidak, begitu semua tawon terbang keluar dari sarangnya, bahkan jika Siar Huofei memiliki kontrol yang kuat di luar angkasa, tetapi tiba-tiba sangat sulit untuk mengontrol lebih banyak dari 2000 tawon secara terpisah. Menambah perlindungan seperti itu sama dengan menambahkan asuransi. Siar Huofei merasakan situasi di ruang tersebut dan melihat bahwa sangkar besi muncul tepat pada posisi yang telah ditentukan. Kemudian dia kembali ke taksi dengan percaya diri dan kembali ke peternakan Taoyuan. Setelah Siar Huofei tiba di rumah, dia langsung naik ke atas dan kembali ke kamar dengan kotak logam besar berisi batu giok. Dia segera mengunci pintu dan jendela, lalu membuka kotak logam dan memanggil gulungan spiritual dari telapak tangannya. Siar Huofei dengan ringan menggunakan jalan itu untuk menyerap sepotong batu giok yang berharga ke dalam gambaran spiritual. Bahan giok-giok senilai 4 juta yuan tidak dapat menahan penyerapan gulungan gambar spiritual. Setelah beberapa saat, kotak logam itu sudah mencapai titik terendah. Selama seluruh proses penyerapan, Siar Huofei tidak dengan sengaja merasakan keadaan ruang tersebut. Setelah dia menyerap semua bahan giok, dia kemudian langsung menuju keluar angkasa. Siar Huofei muncul di depan tanaman tak dikenal di ruang aslinya. Dia pertama kali merasakan bahwa aura di ruang itu kaya dan kaya, tetapi dia tidak bisa menahan perasaannya, tetapi tidak sabar untuk melihat buahnya. Sekilas, Siar Huofei sangat gembira. Buahnya telah berubah warna menjadi merah tua, dan aromanya sangat menarik. Tarik saja napas dalam-dalam dan rasakan tubuh akan bergoyang. Buah ini sudah matang sepenuhnya. Siar Huofei sangat jelas, ini menandai penyerapan penuh lebih dari 14 juta yuan batu giok, dan ruang Lingtu akhirnya menyelesaikan peningkatan dan evolusi. Siar Huofei mengalihkan perhatiannya ke buah spiritual lainnya. Ini ditanam kembali setelah pemetikan terakhir.
Evolusi ruang ini jelas memiliki efek katalitik pada semangat ini, dan jelas telah berkembang pesat. Dulu pertumbuhannya lambat, Xia Ruofei bahkan tidak merasakan pertumbuhannya, tapi kali ini tumbuh langsung seukuran Lingguo dewasa. Selain warnanya yang agak hijau, spirit dan buah matang ini pada dasarnya sama. Dengan kata lain, tidak butuh waktu lama untuk mematangkan semangat ini. Ini benar-benar kabar baik. Xia Ruofei dengan hati-hati memetik buah yang matang dan menyimpannya di rak. Kemudian dia mulai mengamati perubahan ruang. Mirip dengan perkiraannya, ukuran ruangan aslinya tidak berubah, dan luasnya masih sekitar 8 hektar. Tentu saja auranya jauh lebih kaya dibandingkan sebelum upgrade. Xia Ruofei merasa hampir sama dengan Lingshan Baodi di novel. Akan ada perasaan segar ketika Anda menarik napas dalam-dalam. Dalam lingkungan seperti itu, meski tanpa waktu dan laju aliran, hewan dan tumbuhan akan tumbuh lebih cepat dan memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan dunia luar. Xia Ruofei berbalik di ruang asli ini, dan tidak menemukan perubahan lain, jadi pikiran beralih ke ruang baru. Begitu dia memasuki ruang baru, Xia Ruofei tiba-tiba merasa bahwa seluruh dunia tampak jauh lebih luas. Aura tempat ini sama dengan ruang aslinya, namun ukuran ruangnya jauh berbeda. Setelah peningkatan selesai, Xia Ruofei merasa bahwa seluruh ruangan memiliki perasaan luas dan polos. Tentu saja, ini hanya yang dia lihat. Dengan mata telanjang, bahkan, pihaknya masih menunggu dia mengukurnya. Namun masih ada perubahan yang lebih nyata. Artinya, seluruh topografi telah berubah. Paket bukit asli telah digandakan setidaknya 2 kali, dan tampaknya agak berbahaya. Anak sungai yang mengalir di sekitar bukit juga semakin melebar dan menjadi sungai, serta terdapat momentum yang menarik. Danau kecil di ujung sungai itu mengembang beberapa kali lipat. Telaga kecil yang semula hanya berukuran sekitar 1 hektar, kini berkilauan dan tak lagi tampak seperti kolam kecil. Xia Ruofei memiliki beberapa persiapan psikologis. Dia tahu bahwa setelah peningkatan ruang selesai, ruang baru ini pasti akan mengalami perluasan dan perubahan pada tingkat tertentu. Namun dia tidak menyangka perubahannya akan sebesar itu. Di masa lalu, setiap kali ruang asli ditingkatkan, ukurannya akan menjadi 2 kali lipat, tetapi ruang baru jelas lebih besar dari ini. Entah itu luas lantai, sungai, danau atau bahkan gunung, ukurannya beberapa kali lipat dari ukuran aslinya. Evolusi ini, perubahan ruang baru dapat digambarkan sebagai guncangan bumi. Dia naik ke puncak gunung dan melihat penilaiannya sendiri. Kini lebih mudah untuk melihat dinding luar angkasa di kejauhan dengan mata telanjang. Setelah Xia Ruofei turun gunung, dia melompat ke kendaraan segala medan dan langsung menuju ke dinding film luar angkasa. Kemudian dia melingkari dinding luar angkasa di sepanjang dinding luar angkasa. Diperkirakan total luas ruang baru itu mendekati 200. Akre tersebut 5 kali lebih besar dari ukuran evolusi tidak lengkap terakhir. Artinya, evolusi ini telah selesai, yang membuat seluruh ruang melakukan lompatan dari perubahan kuantitatif ke perubahan kualitatif. Hal ini dapat menjelaskan mengapa terakhir kali menyerap nilai 10 juta batu giok, ruangnya telah diperluas dari sekitar 20 hektar menjadi sekitar 40 hektar, dan kali ini hanya menyerap sekitar 4 juta yuan batu giok, tetapi tiba-tiba ekspansi telah menjadi sekitar 200 hektar. Xia Ruofei menghentikan mobilnya dan kemudian kembali ke monumen batu misterius dengan ekspresi harapan dan rasa malu. Terakhir kali saya tidak berevolusi sepenuhnya, Xia Ruofei menjelajahi tablet batu ini. Meskipun saya tidak tahu alasannya, itu adalah sekilas cahaya keemasan, tetapi Xia Ruofei selalu terobsesi. Sekarang setelah evolusi ruang telah selesai, hubungan antara pikiran dan ruang antara saya dan ruang telah meningkat secara signifikan. Akankah ada penemuan baru di loh batu?